Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para peserta webinar AMC Group Indonesia pada hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2020 dengan judul Tantangan Pelaksanaan Uji Kompetensi di Masa New Normal. Senang berjumpa dengan Anda para peserta seminar hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Amin. Perkenalkan, saya Nelvi Oktiani, host yang akan memandu webinar hari ini. Webinar hari ini diorganisir oleh AMC Group Indonesia dan bekerja sama dengan Information and Certification Center for Qualification atau ICCQ. Dan untuk info lengkap apa saja tema webinar setiap minggunya, Anda dapat mengakses website kami di amctraining.edu.au. Anda juga dapat mengakses di iccq.id/trainings. Sebelum memulai webinar ini, saya akan menjelaskan peraturan yang harus diperhatikan oleh para peserta. Yang pertama, untuk mengkonfirmasi kehadiran Anda, mohon untuk masing-masing peserta webinar menuliskan di kolom chat dengan format nama lengkap, spasi, alamat email Anda. Mohon izin untuk mematikan audio dan video Anda agar suasana webinar lebih kondusif. Ketiga, silakan catat poin-poin yang menurut Anda penting agar dapat menyerap ilmu dengan sempurna. Yang keempat, para peserta yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaan Anda di chat yang ditujukan langsung ke host, yaitu saya, selama sesi berlangsung. Untuk sesi tanya jawab akan dibuka di akhir sesi. Topik webinar Tantangan Pelaksanaan Uji Kompetensi di Masa New Normal akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Lawrence Ivan Taruman. Beliau adalah Director AMC Training Group Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan moderator Bapak Lawrence Ivan Taruman. Tantangan pelaksanaan uji kompetensi di era new normal. Saya percaya siang hari ini ya bukan kebetulan. Ini memang luar biasa, siang hari ini ada 100 peserta dan kita juga banyak hal-hal baru yang kita dapatkan hari ini, teman-teman baru, ada juga teman-teman saya yang saya kenal lama, saya tidak mungkin sapa satu persatu. Dan juga ini saya yakin bukan sebuah kebetulan, baik narasumber maupun hadirin yang ada di sini, karena saya yakin bahwa Anda ada di sini karena adalah suatu pilihan. Pilihan pada saat Anda sudah mendaftarkan, dan itu adalah pilihan Anda untuk kemauan belajar yang luar biasa. Jadi Anda adalah sudah termasuk manusia cerdas. Karena kita semua di AAMC, Anda adalah manusia cerdas. Nyambung. Teman-teman, selama webinar berlangsung, Anda dapat menyalakan kamera ya untuk beberapa interaksi, ya kamera boleh dinyalakan, dan Anda diminta untuk mematikan mikrofon Anda ya karena akan tumpang tindih suaranya. Dan agar suara-suara yang tidak relevan, yang mengganggu kepentingan orang lain, yang ingin belajar, yang ingin mendapatkan sharing. Namun, Anda dapat bereaksi, Anda dapat berinteraksi dengan kita dengan reaksi memberikan jempol atau memberikan tepuk tangan. Kalau bagi Anda yang belum tahu, itu letaknya di bawah, ada di bar di bawah, di dalam screen Anda, bar di bawah, itu letaknya sebelah kanan, tepat di sebelah kiri tombol merah. Itu ada tombol reaksi atau reaction. Itu tempat Anda memberikan jempol dan memberikan tepuk tangan. Kita akan berinteraksi sedikit. Silahkan pastikan Anda menyalakan kameranya dulu nih. Ayo kita sama-sama nyalakan kamera biar kelihatan siapa-siapa saja yang hadir di sini. Silakan bisa mulai menyalakan kameranya. Nah, saya akan memberikan salam dengan apa kabar, kemudian nanti teman-teman akan memberi salam kembali dengan mengacungkan jempol seperti ini dan juga menekan tombol reaksi jempol. Bisa begitu? Oke, sekali lagi ya. Jika saya tanya apa kabar, silakan mengacungkan jempol seperti ini dan menaikkan. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita berikan jempol semuanya karena hari ini alhamdulillah. Biasa. Kita berikan jempol semuanya. Kita keluarkan jempol kita masing-masing. Luar biasa banyak yang memberikan jempol. Oke. Baiklah.
Sekali lagi saya minta para hadirin dapat mematikan mikrofonnya agar tidak kita ditegur oleh panitia. Nampaknya ya kalau kita bicara soal sekarang-sekarang ini, khususnya di bulan Mei, Juni, sampai dengan sekarang bahkan udah masuk bulan Juli. Topik yang paling hangat adalah new normal. Asal ada new normalnya gitu, orang pengen dengar apa itu new normal. Sebagian dari kita yakin bahwa ini situasi sudah normal. Tapi sebagian lain juga ada yang mengatakan ini abnormal. Bagi saya pribadi, baik normal maupun abnormal, itu hanyalah sebuah istilah. Tetapi ada sebuah kenyataan bahwa pandemi ini telah banyak mengubah kebiasaan dan gaya hidup kita, termasuk cara kita bekerja. Dalam hal ini, siang hari ini, kita akan membahas mengenai uji kompetensi yang sangat kritikal di dalam proses meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang sudah mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah menghadapi industri 4.0 yang syarat dengan teknologi. Dalam hal ini, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia, yaitu BNSP, telah menyikapi secara luar biasa dengan melakukan inovasi agar program dan pelayanan sertifikasi kompetensi dapat terus berjalan. Melalui surat edaran BNSP nomor 11 tahun 2020, yang antara lain bermaksud agar pelayanan sertifikasi diberikan ruang berinovasi dengan sertifikasi kompetensi jarak jauh. Siang hari ini kita sangat beruntung, di kala-kala kesibukan beliau, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu luar biasa. Macam ini ya, apa yang orang-orang Mario Teguh semua mengenai sertifikasi kompetensi jarak jauh. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Kita sambut dengan reaksi tepuk tangan Bapak Miftahul Aziz. Silahkan Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Luar biasa hari ini tentu kebahagiaan buat kami, buat saya sebagai pribadi bisa bergabung dalam kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh MC Training Group. Ini luar biasa, tentu ini adalah tentu bagian daripada sumbangsih Bapak Ibu semua yang di AMMC untuk peningkatan atau pengembangan daripada sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Tentu ini menjadi kebahagiaan kita semuanya bahwa kita bisa hari ini bertemu dalam keadaan yang sehat meskipun di ruang yang tidak biasa seperti biasanya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi daripada produktivitas kita semuanya dan niat baik kita semuanya untuk terus meningkatkan kompetensi kita dengan hal-hal atau informasi-informasi terbaru. Bapak Ibu semua, dalam konteks sistem sertifikasi yang diatur pada PP 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sangat jelas sekali bahwa tugas dan fungsi BNSP salah satunya adalah bagaimana melakukan pengembangan sistem sertifikasi. Nah, tentu adanya amanat tersebut harus menjadi rujukan atau acuan buat kami di BNSP untuk melihat perkembangan di saat ini dan di kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang terkait dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Kita melihat perkembangan IT, perkembangan industri, perkembangan vokasi, perkembangan pendidikan. Tentu kita harus melihat bahwa untuk menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan kami di Badan Nasional Sertifikasi Profesi melakukan pengembangan-pengembangan. Dan kalau kita lihat pada skala internasional, kita melihat dalam ASEAN, kita mengenal namanya prinsip-prinsip dalam penjaminan mutu sertifikasi, yaitu AGP. Salah satunya adalah kita kenal satu prinsip, yaitu memperhatikan pengembangan penjaminan mutu itu memperhatikan pengembangan atau kebutuhan di masa yang akan datang. Sehingga apa? Bahwa inovasi-inovasi atau pengembangan itu sangat diperlukan dalam sistem sertifikasi. Yang kedua, kalau kita bicara jarak jauh, maka kita lihat pada sistem akreditasi internasional, yaitu akreditasi kelembagaan, pada tahun 2015 IAF, International Accreditation Forum, sudah pernah mengenalkan namanya remote assessment. Artinya apa? Bahwa
pengembangan sistem sertifikasi ini memang harus memperhatikan kemampuan perkembangan kemampuan industri, perkembangan kemampuan pendidikan dan vokasi kita, kemudian perkembangan kemampuan teknologi informasi yang terus berkembang. Nah, sehingga kami di BNSP dengan adanya pandemik corona ini mau tidak mau mempercepat daripada rencana pengembangan sistem sertifikasi kami harus benar-benar kita perhatikan untuk agar apa? Agar pelayanan sertifikasi, akses sertifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa kita layani baik oleh BNSP maupun lembaga sertifikasi profesi yang ada di bawah BNSP. Nah, sehingga bagi kami pengembangan sistem sertifikasi yang diantaranya adalah yang sudah kita lakukan di BNSP adalah pengembangan sistem sertifikasi atau asesmen jarak jauh. Per hari ini sudah ada 53 lembaga sertifikasi profesi yang diberi izin atau persetujuan oleh BNSP untuk dapat melaksanakan asesmen jarak jauh. Tentu tugas kami adalah memastikan bahwa rencana pengembangan yang dilakukan oleh LSP-LSP tersebut benar-benar tetap pada prinsip utama sertifikasi yaitu penjaminan mutu. Karena kepentingan besar, prinsip besar dalam sistem sertifikasi adalah penjaminan mutu. Karena kalau tidak bicara penjaminan mutu maka lagi-lagi tidak akan telusur dan tidak dapat memberikan manfaat yang secara utuh, secara pasti kepada industri atau profesi. Nah, Bapak Ibu, dalam kebijakan tersebut BNSP sudah mengeluarkan SE 011 tahun 2018 yang isinya adalah salah satu mengatur bagaimana prosedur lembaga sertifikasi mengajukan dapat melaksanakan asesmen jarak jauh. Kemudian dalam SE tersebut juga diatur bahwa prosesnya adalah harus kami verifikasi. Kenapa? Karena sekali lagi BNSP harus memastikan bahwa LSP tersebut punya sumber daya yang cukup untuk dapat melakukan atau melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan beberapa metode uji tertentu. Kenapa? Karena memang kadang kebutuhan asesmen dengan metode uji portofolio, dengan metode uji observasi sangat jauh berbeda. Misal pada alat berat, kemudian misal pada instruktur, kemudian sama mungkin perancang kontrak, itu akan berbeda kebutuhan alatnya. Dan kami akan melihat yang pertama kebutuhan tempat uji kompetensinya, tentu yang kedua tentang prosedur sertifikasi jarak jauhnya, bahkan yang ketiga adalah prosedur verifikasi TUK jarak jauh. Kenapa? Karena ketika melakukan asesmen jarak jauh, maka tentu akan menggunakan TUK jarak jauh. Kami juga akan melihat bagaimana LSP tersebut melakukan verifikasi TUK jarak jauh. Seperti apa validasinya, ini menjadi perhatian buat kami. Yang ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan menurut kami terkait dengan sertifikasi jarak jauh ini. Yang pertama adalah harus dipahami bahwa kehadiran teknologi, penggunaan teknologi dalam sistem sertifikasi jarak jauh ini adalah membantu, bukan menggantikan. Artinya apa? Prosedur, standar, asesmen tidak ada yang berubah. Harus mengikuti standar asesmen. Tetapi adanya teknologi hanya membantu untuk mempermudah, tetapi bukan melewati prosedur yang ada. Nah, semisal pada penggunaan teknologi yang kita lihat, semisal Anda LSP-nya nanti sudah punya sistem yang bagus. Kita harus melihat, mencermati step by step pada sistem tersebut, apakah kerahasiaan terjaga, keamanan sistem, keamanan dokumen, karena itu menjadi prinsip-prinsip dalam konteks melaksanakan asesmen. Demikian juga pada konteks pengambilan pemberian rekomendasi, konteks pada saat menguji dengan berbagai metode, akan kita minta praktek. Akan kita minta lihatkan ke LSP apakah benar-benar dia memiliki sumber daya untuk melaksanakan itu semua. Yang kedua adalah dia harus punya sumber daya manusia atau personil LSP, artinya LSP personil itu ya juga ada adminnya, ada asesornya, ada pengurus LSP-nya yang dia juga paham dan mampu menggunakan teknologi yang digunakan. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian personil LSP-nya nggak tahu, asesornya tidak tahu cara menggunakan teknologi yang dipakai. Kalau tidak bisa menggunakan, tentu akan beresiko terhadap asesi. Yang menjadi pertimbangan utama kita dalam sistem sertifikasi tentu adalah asesi. Jangan sampai ada hak asesi yang tidak terpenuhi dalam sistem jarak jauh. Kemudian yang ketiga, kami harus pastikan bahwa pelaksanaan asesmen tersebut tetap mematuhi atau menerapkan 4 prinsip asesmen dan aturan bukti.
Karena itu yang akan memastikan bahwa pelaksanaan asesmen itu benar-benar terjamin mutu dan kualitasnya. Nah, saya kira itu beberapa yang penting yang harus diperhatikan dalam konteks pelaksanaan asesmen jarak jauh. Tapi intinya bahwa pengembangan sistem sertifikasi itu menjadi satu keharusan hari ini, tetapi kita harus tetap berpegang teguh bagi BNSP adalah bicara prinsip penjaminan mutu. Apalagi di era seperti hari ini, inovasi, pengembangan ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar, karena itu yang hari ini yang kalau kata Pak Jokowi, bahwa yang memenangkan situasi hari ini itu bukan yang besar menang di atas yang kecil, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Maka dialah yang akan memenangkan dan akan terus eksis, dapat berkembang. Tentu kita semua sebagai manusia yang produktif tidak hanya ingin bertahan, tetapi kita harus bisa berkembang lebih baik dari hari ke hari. Selamat melanjutkan kegiatan diskusinya. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim yang produktif, menjadi diskusi yang produktif sehingga meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Selamat sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah, luar biasa sekali. Soal ilmu dan pengalaman dan juga aturan-aturan, dan saya yakin sekali bahwa di bawah kepemimpinan Bapak dan Pak Ketua BNSP akan terus mengembangkan pelayanan-pelayanan dan ekosistem serta inovasi-inovasi yang luar biasa yang semuanya itu merupakan kabar baik bagi kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Miftah atas udah berkenan untuk memberikan ilmunya kepada kami, dan kita berikan sekali lagi ya reaksi tepuk tangan kepada Pak Miftah. Silakan kita tekan tepuk tangan, semua kita berikan tepuk tangan kepada Pak Miftah. Terima kasih. Semoga Pak Miftah tidak bosan-bosan ya memberikan sharingnya kepada kami ini, supaya kami tetap bisa berkarya, tetap bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, tetapi tetap di dalam koridor yang telah ditetapkan oleh regulator. Sekali lagi terima kasih Pak. Mohon izin saya untuk melanjutkan Pak. Ya, saya mohon izin live ya Pak Ketua, Pak Direktur. Ya. Terima kasih Pak Miftah, sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Baik teman-teman, saya sangat mendukung sekali apa yang dikatakan oleh Pak Miftah tadi, bahwa inovasi adalah kunci. Seperti kata Pak Jokowi betul, bahwa bukan yang besar yang menang, tapi yang berinovasi dan beradaptasi. Dan inovasi adalah kunci daripada pelayanan. Dan kita tahu semua LSP, LPK, lembaga pelatihan itu semuanya adalah pelayanan. LSP khususnya, sebagai lembaga sertifikasi profesi, juga harus melakukan inovasi. Khususnya di dalam mengimplementasikan sertifikasi jarak jauh ini. Adapun mungkin dari beberapa LSP sudah disebutkan oleh Pak Miftah tadi, sudah menjalankan sertifikasi jarak jauh. Ataupun inovasi-inovasi yang bisa dimulai di bidang sertifikasi, yaitu mengenai pendaftaran dan administrasi, proses sertifikasi dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah LSP Retail Indonesia, yang sekarang juga sudah hadir di dalam webinar ini, untuk men-sharingkan, membagikan pengalaman di LSP di dalam berinovasi yang telah dilakukan dalam sebuah proses sertifikasi. Dan memang saya kebetulan kenal baik dengan LSP Retail Indonesia, dan memang mereka ini sudah banyak melakukan sertifikasi di berbagai wilayah Indonesia. Dan bagusnya mereka adalah menggunakan kearifan lokal setempat di dalam pelaksanaan setiap sertifikasinya. Maka dengan bangga saya perkenalkan kepada teman-teman, yaitu beliau adalah Direktur Operasional dari Manajemen Representatif daripada LSP Retail Indonesia, yang sudah malang melintang, sebenarnya orang lama ini, di dunia sertifikasi dari tahun 2012, mungkin sebelumnya sudah ada. Kita sambut saja dengan reaksi tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Dian Sumanti. Kepada Ibu Dian kami persilahkan. Selamat siang Ibu Dian. Halo, selamat siang Bapak. Gimana kabarnya?
Selamat siang, baik Bu, kabarnya sehat. Ibu, aduh, terlihat lebih cantik hari ini. Luar Terima biasa. kasih. Ya ampun, Bapak gombalnya keluar. Bisa saling berbagi terus nih kita nih. Silakan Bu. Silakan langsung ke saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Dan Alhamdulillah semoga semua sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan lebih ke arah sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh LSP Retail Indonesia, terutama kaitannya dengan revolusi 4.0, digitalisasi, dan kemudian nanti kaitannya dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, berikut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan PSBB. Oke, baik. Sebelum kita bicara lebih lanjut terkait dengan masalah digitalisasi sertifikasi, ditarik dulu ke belakang. Saat ini kondisinya adalah revolusi industri 4.0. Semua ini kita hadapi bersama. Nah, revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala, ruang lingkup, dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis ini telah mempengaruhi semua lini, disiplin ilmu, ekonomi, industri, termasuk juga pemerintahan. Nah, Bapak Ibu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad ke-20 ini melahirkan teknologi informasi dan proses operasional yang dikendalikan secara otomatis. Itu semua tentunya kita sudah tahu. Ada dampak positif, tapi tentunya juga ada dampak negatif. Dampak positifnya secara otomatis biaya operasional itu bisa ditekan menjadi semakin murah seiring teknologi informasi yang terus bergerak maju. Kemudian ada fleksibilitas dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada terkait dengan efisiensi juga. Kemudian tentu saja kalau ada dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Mbak Nelvi mungkin ke slide berikutnya. Itu dampak negatifnya yaitu tentu juga ada persoalan-persoalan terkait dengan pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia itu digantikan oleh mesin. Dan kemudian juga adanya disrupsi profesi. Ada beberapa profesi yang saat ini hilang seperti itu. Namun ini juga menciptakan peluang untuk profesi-profesi baru. Kemudian juga ketergantungan manusia akan gadget itu saat ini sangat tinggi. Kalau itu positif apa negatif ya, kalau ketergantungan sama gadget. Kalau gadgetnya dipakai tiap hari, tiap waktu, tiap detik, itu mungkin jadi negatif ya Bapak Ibu ya? Iya nggak? Jempol dong, kalau iya. Oke, nah selanjutnya untuk di era industri 4.0 ini, merubah semua pola kerja. Nature of work itu berubah. Mulai dari teknologi mutakhir, kemudian ada persaingan global, transformasi informasi, dan adanya interkoneksi, itu menyebabkan dunia sertifikasi juga harus turut berubah. Dari yang dulunya dilakukan secara offline atau tatap muka, sekarang sudah bergeser ke online. Dan di sini tidak bisa dipungkiri, revolusi industri ini membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Informasi yang sangat melimpah menyediakan manfaat yang besar untuk pengembangan baik ilmu pengetahuan, opportunity untuk lembaga sertifikasi, perekonomian, dan lain-lain. Nah, hal ini banyak memunculkan peluang-peluang baru bagi lembaga sertifikasi profesi. Oke. Nah, selanjutnya dari awalnya era digitalisasi industri 4.0 yang memang sudah mengarah ke sistem digital, saat ini kita dihadapkan pada kondisi pandemik COVID-19 dan juga diikuti kebijakan pemerintah terkait dengan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar, yang membuat LSP mau tidak mau harus merubah sistem pola kerjanya. Kemudian kita juga sadari bersama
operasional LSP ini tidak bisa berhenti begitu saja, karena toh kita harus membiayai kantor, ada karyawan yang bekerja di situ. Jadi bagaimanapun caranya, dengan kondisi-kondisi pembatasan seperti ini, kami tetap harus survive. LSP tetap harus bertahan dan berinovasi. Karena kalau tidak berinovasi, ya bisa jadi benar-benar stuck di kondisi PSBB, bisa-bisa tidak ada operasional sama sekali LSP-nya. Dan itu alhamdulillah BNSP dengan surat edaran nomor 11 tahun 2020 sudah membuka keran untuk LSP melakukan assessment jarak jauh atau uji kompetensi jarak jauh. Dan ini benar-benar menjadi satu peluang bagi LSP di era digitalisasi, di saat musibah COVID-19 ataupun PSBB masih bisa tetap beroperasional dan melayani uji kompetensi, seperti itu. Nah, dari sisi LSP Retail sendiri, saat ini di LSP Retail kami melakukan web-based assessment itu sebenarnya jauh sebelum PSBB, jauh sebelum adanya pandemi COVID-19, kami sudah memulai melakukan web-based assessment. Jadi assessment berbasis dengan web. Nah, di sini kami menggunakan platform ujikompetensi.net yang dikembangkan oleh rekan kami dari salah satu TUK. Di sini dengan adanya web-based assessment sangat membantu kami terutama dalam proses efisiensi untuk penyimpanan data. Karena kita tahu sendiri ya Bapak Ibu, pengalaman, terutama pengurus-pengurus LSP, ketika uji kompetensi, dokumen uji kompetensi yang harus disimpan oleh LSP itu mulai dari APL 01 sampai dengan dokumen laporan, berita acara, assessment itu bisa tebal sekali, apalagi kalau metodenya portofolio ya Bapak Ibu ya. Ya enggak, kira-kira untuk yang pengalaman pengurus LSP. Nah, ini memerlukan gudang yang cukup besar. Kalau bagi kami LSP yang di kota besar, di Jakarta terutama, ruang kantor kecil, kalau seandainya gudangnya perlu gudang yang cukup besar, itu akan sedikit menyulitkan Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kemarin di awal ketika masih menggunakan sistem konvensional, hard copy, mau melangkah saja sulit. Nah, sedangkan aturan BNSP, dokumen assessment itu harus disimpan selama minimal 1 siklus atau 3 tahun selama sertifikat berlaku. Jadi ini sangat-sangat membuat kami kesulitan dan mencoba mencari way out. Gimana nih caranya agar dokumen assessment ini bisa disimpan secara soft copy. Dulu awal-awal di tahun 2012 saya melakukan scan terhadap dokumen assessment, kemudian disimpan di drive gitu, dan itu tidak efisien ternyata. Nah, kemudian di tahun 2018 kami diajak kerjasama untuk menggunakan web-based assessment, menggunakan platform ujikompetensi.net. Nah, dengan menggunakan platform ini mulai dari pendaftaran di APL 01 itu sudah dilakukan melalui web-based. Di situ asesi harus mendaftarkan, mengisi APL 01 beserta mengupload persyaratan dasar permohon sertifikasi sesuai skema dan persyaratan-persyaratan lain seperti KTP, jika diperlukan fotokopi ijazah atau surat keterangan kerja. Kemudian selanjutnya setelah itu masuk ke dokumen setelah divalidasi oleh admin, masuk ke APL 02. Kalau metode yang digunakan itu portofolio, ini juga mempermudah kami, portofolionya langsung diupload ke sistem. Jadi tidak lagi melalui hard copy. Nah, ini sangat efisien sekali. Kalau berdasarkan pengalaman kami dari LSP Retail, itu sangat efisien sekali, Bapak Ibu. Karena ya jujur, ketika dulu di hard copy, penyimpanan, saya ada teman cerita di daerah LSP-nya mengalami kebanjiran. Itu dokumennya basah, kerendam semua Bapak Ibu. Waduh, itu kan bingung gimana kalau surveillance, gimana kalau seandainya ada audit internal seperti itu.
itu kebingungan. Nah, setelah menggunakan platform digital ataupun menggunakan web-based assessment ini, ya alhamdulillah kami tidak lagi dipusingkan dengan terutama dokumen APL 01, APL 02, itu langsung ter-record di kami memerlukan data tersebut itu bisa langsung ditarik, bisa langsung admin bisa langsung ambil berdasarkan folder tanggal kegiatan assessment. Nah, selanjutnya di sini selain fleksibilitas untuk penyimpanan data, asesor juga bisa melakukan cek APL 02 portofolio asesi itu di mana saja dan kapan saja, karena bisa diakses via handphone. Jadi, wah ini benar-benar mempermudah kami. Kami tidak harus datang ke kantor sebagai asesor, itu bisa dicek dulu via via handphone ataupun laptop gitu, kapanpun dan dimanapun. Nah, itu benar-benar mempersingkat waktu. Apalagi kondisinya saat ini PSBB itu benar-benar yang kita itu nggak bisa berkumpul di kantor, ketemu terbatas. Kadang pun kalau ketemu gitu kan nggak bisa langsung di satu ruangan dengan jumlah orang yang banyak. Jadi kondisi-kondisi seperti ini ya kalau dari sisi kami jadinya bukan terpaksa karena kami sudah melakukan sebelumnya, hanya tinggal menyesuaikan saja. Oh, kita sudah melakukan hal ini dan sekarang ya alhamdulillah kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan ini benar-benar menguntungkan bagi kami di LSP Retail Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya ini ada beberapa skema sertifikasi pelayanan dari LSP Retail. Kami ada 14 skema sertifikasi. Nah, kan sekarang Bapak Ibu bisa bayangin 14 skema sertifikasi, kalau satu skema sertifikasi saja let's say per bulan itu sekitar 40 sampai 60 peserta, dikalikan 12 bulan, dikalikan 14 skema, wah, sebanyak apa gudang yang harus kami siapkan. Uji kompetensi.net ini alhamdulillah saat ini kami tidak menggunakan gudang lagi. Gudang itu hanya disimpan untuk data-data seperti misal contohnya checklist observasi demonstrasi, karena kami tetap meminta asesor untuk melakukan ataupun ketika melakukan observasi demonstrasi tetap menggunakan checklist yang hard copy, tapi itu pun harus diupload ke sistem. Jadi biar terrecord semua secara sistem. Tes tertulis pun saat ini sudah melalui sistem. Jadi mulai dari awal APL 01, APL 02, kemudian tes tertulis, selanjutnya sampai dengan hasil observasi demonstrasi ataupun hasil verifikasi portofolio itu semua sudah tersimpan di sistem yang ada di ujikompetensi.net ini. Nah, kemudian ini saya akan mencoba mendemokan salah satu contoh karena kali untuk pelaksanaan pendaftaran ini menggunakan tutorial. Jadi kami berpindah dari yang tadinya penjelasan melalui handphone satu-satu atau melalui email satu-satu yang terkadang terjadi miskomunikasi. Nah, itu kami mengirimkan video tutorial ataupun bisa dilihat di channel YouTube LSP Retail terkait dengan video tutorial untuk pendaftaran. Ini saya akan coba, boleh ya Pak Moderator, Pak Ivan? Saya sedikit aja coba menunjukkan ya Bapak ya. Ini. Silakan Bu, silakan. Mbak Nelvi dibantu tolong putarkan video. 1 menit aja Pak. Ini adalah video pra-assessment yang berisi panduan pendaftaran dan pengisian formulir sebagai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sebelum uji kompetensi dilakukan. Agar dapat mengikuti uji kompetensi, Anda harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Sebelum memulai pendaftaran, pastikan Anda memiliki akun email yang aktif dan telah menyiapkan semua kelengkapan dokumen berupa data diri seperti KTP atau KK, CV atau profil diri Anda, surat keterangan kerja, dan sertifikat pendukung lainnya. Semuanya disiapkan dalam bentuk soft copy. Selanjutnya, Anda bisa membuka web browser pada handphone atau laptop Anda, lalu ketik ujikompetensi.net.
Oke, itu hanya sekilas saja. Jadi memang saat ini kami melakukan untuk pendaftaran, kemudian penjelasan-penjelasan terkait skema, itu sudah menggunakan video tutorial, Pak Moderator. Ini mempermudah kami, karena kan dengan kondisi saat ini, PSBB dan pandemi COVID-19, kami tetap bisa melakukan assessment di mana-mana, berbekal dengan tutorial, video tutorial. Jadi bukan hanya YouTuber yang punya video tutorial, Pak Moderator, kami pun sudah melangkah ke arah sana. Jadi semua informasi-informasi yang bersifat generik, umum, kita sudah buat video tutorialnya. Jadi nanti kalaupun misal contoh nanti ada per skema kami buat, dia mau ambil skema contohnya digital marketing. Langkah-langkah apa saja, kebetulan kalau untuk digital marketing kami menggunakan metode portofolio, namun tetap ada prakteknya di presentasi kegiatan ataupun langkah-langkah pelaksanaan digital marketingnya. Nah, ini semuanya penjelasan terkait skema itu kami sudah beralih ke video, dan ini sudah kami lakukan dari sebelum terjadinya PSBB ataupun adanya pandemi COVID-19 ini. Hanya saat ini kami menyesuaikan dengan peraturan BNSP, dengan kondisi-kondisi ataupun pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan oleh BNSP terkait dengan tatanan normal baru dan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh BNSP, yaitu SE nomor 11 tahun 2020 terkait dengan asesmen online. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Ivan. Baik, terima kasih Ibu Dian. Wah, sudah mau sharing luar biasa nih ya. Sampai sharing ada yang banjir. Terima kasih Ibu Dian atas sharingnya. Kita beri sekali lagi tepuk tangan. Ya, terima kasih Ibu Dian atas sharing yang inspiratif sekali. Ini betul-betul sharing ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dian sudah berkenan. Kita sama-sama berikan tepuk tangan kepada Ibu Dian semuanya. Dan betul, ini teman-teman, ini membuka pikiran saya juga. Dan mungkin juga bahwa inovasi itu dapat dilakukan dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang luar biasa bagi LSP. Dan juga mendukung program paperless ya, di mana kita menghemat hutan sebagai paru-paru dunia. Saya juga jadi pengen belajar nih lebih jauh sama Ibu Dian. Kalau boleh tanya nih Ibu Dian, misalnya nanti ada yang menghubungi Ibu Dian untuk tanya-tanya, Ibu Dian berkenan apa enggak, Bu Dian? Siap, Bapak. Always siap. Ini juga teman-teman di LSP ada beberapa yang pagi saya sebelum webinar ini dari LSPP 1 ada yang diskusi terkait dengan SOP assessment online. Ya boleh kapanpun waktunya selama saya tidak ada kegiatan lain sharing. Terima kasih Bu Dian, luar biasa ya. Nah, kalau kita ngomong menyambung yang apa yang dibicarakan oleh Ibu Dian ini mengenai web-based assessment ya, tadi ada, kalau nggak salah, uji kompetensi.net. Di webinar ini juga daripada penggagas yang tadi dibilang uji kompetensi.net dan juga merupakan user karena sistem web-based assessment ini telah digunakan di tempat beliau sebagai TUK. Beliau adalah teman saya juga, yaitu adalah direktur dan founder dari SDM yang merupakan TUK mandiri dari LSP Retail Indonesia. Yang konon kabarnya, ini boleh ditanya sendiri, telah melaksanakan assessment dengan web-based assessment ini lebih daripada 5.000 asesi. Marilah kita sambut Ibu Eka Febriantin dengan reaksi tepuk tangan. Selamat siang Ibu Eka, apa kabar Ibu Eka? Pak Ivan, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar? Wah, hari ini nuansa pink ya Ibu Eka ya, luar biasa. Karena cewek kan Pak, jadinya pink. Karena Jumat ini hari ini, jadi nuansanya pink. Baik, terima kasih Pak Ivan atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, izinkan kami berbagi pengalaman.
Kami menyadari bahwa sistem ini masih jauh dari sempurna sehingga butuh pengembangan lebih lanjut. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan wejangan dari Pak Miftah terkait asesmen jarak jauh. Masih banyak catatan perbaikan yang harus kami lakukan agar sistem ini dapat memfasilitasi asesmen jarak jauh sesuai dengan harapan semua pihak. Jadi berawal dari concern saya dengan Budian, sebagaimana yang tadi Budian telah sampaikan, awalnya itu memang banyak sekali pihak yang menolak metode ini karena ya ribet lah, gaptek gitu ya. Padahal sistem ini bisa dilakukan by phone karena memang niat kami proses ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, on the go, portable. Jadi memang edukasi dan pendampingan itu sangat penting. Kami memastikan semua asesor paham dan siap menjadi agent of change karena memang tidak mudah mengubah sebuah mekanisme kerja. Dari yang terbiasa dengan urusan kertas per kertasan berubah ke dunia komputer. Apalagi memang harus kita akui bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan survei hanya 10% yang melek teknologi. Nah, dengan adanya COVID-19 lalu diberlakukannya new normal, masyarakat makin sadar ya dengan pentingnya kita harus update dengan teknologi. Kita dipaksa untuk lebih cepat mengimplementasikan semua yang terkait dengan digitalisasi. Ketika BNSP telah mengeluarkan pedoman mengenai asesmen jarak jauh, jadi kami semakin yakin untuk maju ke tahap berikutnya, asesmen jarak jauh yang dimana pelaksananya full online. Baik, mungkin Pak Ivan, saya akan coba tunjukkan untuk uji kompetensi.net ya. Jadi memang kita, sebentar, saya share screen dulu ya. Oke. Sudah muncul? Sudah. Ya, sudah. Sudah. Terima kasih, Bu Eka. Baik, ini adalah uji kompetensi.net. Jadi di sini kita mulai dengan dengan asesi ya, Bapak Ibu. Posisikan Bapak Ibu sebagai asesi. Jadi ceritanya asesi akan melakukan pendaftaran secara online. Saya akan mulai dengan daftar. Lalu saya daftar, nama lengkapnya adalah Oke. Oke, kita sudah daftar. Sebentar ya. Oke. Jadi ini awal pertama adalah data pemohon, artinya itu adalah APL01. Kita isi biasa kita isi ya. Sebentar. Kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Nomor identitas adalah nomor KTP. Lalu isi ya semua ini. Kitanya lagi jobless dia. Makanya dia mau ikut sertifikasi, berharap dapat pekerjaan yang lebih baik. Oke. Lalu kita lampirkan foto. Oke, sebentar. Ini adalah foto, lalu KTP, lalu CV, lalu surat keterangan kerja atau mungkin sertifikat ya. Oke, lalu kita konfirmasi. Ini bisa dilakukan by phone di gadget masing-masing. Oke, lalu sudah selesai, kita masuk ke
Oke, kita refresh dulu. Bentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Kadang suka ada masalah. Kita keluar dulu sebentar. Lalu kita masuk lagi. Lalu kita pilih skema, misalnya pemasaran digital ya. Ini unitnya ada 5 unit kompetensi. Kita udah isi ya. Oke. Oke. Nah, lihat ini bergerak, kita sudah bisa isi untuk tujuan assessment. Pastikan lagi unit kompetensinya. Lalu ada formulir banding assessment yang bisa diunduh jika memang hasilnya tidak memuaskan bagi asesi. Kita konfirmasi. Nah, di sini kita mengisi bukti kelengkapan. Jadi misalnya kita kasih, karena ini digital marketing, ceritanya dia itu melampirkan portofolionya, yaitu presentasi. Oke, lalu kita masukkan semua lampiran ya. Kita petakan lampirannya, lalu kita upload. Apakah terlalu cepat penjelasan saya, Bapak Ibu? Cukup. Oke, kita lagi upload. Jadi di sini ada keterangan apa saja yang harus di-upload oleh peserta. Oke, udah kita Oke, lalu di sini adalah pernyataan keaslian bahwa semua dokumen yang diunggah adalah asli dan akan bertanggung jawab di hadapan hukum apabila ada pihak yang membuktikan sebaliknya. Oke, nah di sini ada apa? Ada notifikasi. Berikutnya adalah admin ya. Admin akan menerima permohonan. Jadi saya logout dulu. Saya akan login untuk admin. Ini karena sayanya masih sebentar. Buka lagi deh, ya. Saya akan login sebagai admin. Oke, sebentar. Adalah sebagai admin. Oke, saya sudah masuk sebagai admin. Jadi sebelum pelaksanaan memang admin sudah membuat kalender untuk pelaksanaan assessment. Jadi dia lihat nih, oh ada untuk tanggal 6 Juli ada asesornya Eka Febriantin ceritanya ya. Lalu dia cek ternyata ada pendaftaran baru. Ini ya, SDM kompeten ya. Nah, dia klik detail, sebelum dia approve, admin harus memastikan bahwa dokumen itu sudah benar. Pastikan bahwa unit kompetensinya benar, data pemohonnya dicek. Jangan lupa, nah yang kadang itu miss adalah nomor KTP, makanya memang harus dibuat mandatori. Lalu pastikan foto, KTP, CV atau surat keterangan lainnya sudah diupload dengan benar. Nah ini kadang itu asesi usil ya. KTP nanti diuploadnya yang lain gitu. Kayak ini kan ya foto karena saya nggak ada foto jadi kasih panda kan. Jadi pastikan semua terupload dengan baik.
Oke. Lalu bukti kelengkapan sudah ada ya. Ini bisa lebih dari satu. Nah, lalu dia menentukan asesi ini mau dimasukkan ke schedule yang mana, ke jadwal yang mana. Kita pilih ini, lalu kembali. Baru kalau sudah yakin, dicentang untuk diproses. Oke, berarti sudah hilang ya dari sini. Artinya apa? Admin sudah memastikan bahwa data awal asesi telah terverifikasi. Oke. Saya keluar lagi ya, karena setelah ini asesinya harus melakukan APL 02, asesmen mandiri ya. Oke, ini dia si panda. Oke, lalu dia sebentar, maaf. Dia sekarang posisinya sudah bisa asesmen mandiri, sudah bisa kuning. Nah, di sini asesi harus menjawab apakah sudah siap untuk melakukan uji kompetensi dan menyatakan dirinya kompeten. Kita tahu ya, ini kita centang-centang. Dan ini buktinya sudah ada yang tadi kita upload. Jadi unit kompetensi 1 buktinya apa sudah muncul di sini. Ini bisa lebih dari 1. Dan sebenarnya ada trik lagi ya. Kalau diklik ini 1 unit udah keklik semua. Tapi yang ini enggak. Memang jujur ini agak melelahkan. Jadi memang kita buat ini ya. Ini klik bisa, tapi untuk yang bukti tidak, karena harus dipastikan bahwa buktinya telah terupload dengan baik. Jadi idealnya memang ACC harus membaca dulu mengenai tiap KUK ini. Terus, bentar. Maaf ya, memang agak banyak, jadinya agak sebentar. Ada cuma 5 unit tapi banyak KUK-nya, sampai 12 elemen. Oke. Nah, ini yang mungkin tadi Bu Dian bahas ya, di bagian APL 02 lah, yang mungkin kita itu kadang banyak sekali lembaran-lembaran harus di print dan harus di VATM kan ya, kalau bahasa asesornya. Oke, selesai. Lalu kita konfirmasi. Nah, ini akan masuk ke persetujuan asesmen. Jadi telah diinformasikan bahwa akan dilakukan uji kompetensi tanggal 6 Juli. Asesornya Eka Febriantin, lalu dia akan centang ini. Saya setuju mengikuti asesmen dengan memahami bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Ini yang prinsip kerahasiaan dijaga ya oleh pihak LSP. Oh, maaf. Oke. Nah, ini sudah. Nah, APL 02 ini akan masuk ke asesor. Jadi saya akan masuk sebagai asesor sekarang. Jadi saya punya linknya banyak, punya akses masuknya banyak. Oke, ini saya masuk. Saya sekarang menjadi asesor. Nah,
Di asesor ini, dia akan dapat notifikasi sebenarnya lewat email bahwa ada assessment yang masuk. Nah, ini assessment proses berjalan. Oke. Ini ya, ada. Jadi, kita lihat dulu detailnya. Ini ada si Panda. Lalu ini datanya. Di sini asesor harus memeriksa kembali data dari asesi, pastikan foto, KTP, takutnya kan admin kurang teliti memeriksanya, jadi asesor wajib memeriksa kembali. Bukti kelengkapan juga diperiksa, dan asesmen mandiri. Nah, disinilah kita akan melakukan VATM. Tapi menurut info di pedoman BNSP yang terbaru, VATM sudah tidak ada lagi. Begitu ya Bu Dian ya? Mohon nanti dikonfirmasi. Ya. Di form yang baru itu sudah tidak ada. Berarti memang ini untuk perbaikan kami, bahwa nanti akan kami buang untuk VATM-nya. Jadi kita cepat saja, bisa saya klik di atas supaya cepat langsung ter-VATM. Tapi walaupun diciptakan sistem ini, diharapkan asesor bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengecek semua dokumen dulu ya. Oke, ini Oke, ini unit terakhir ya. Oke. Nah, ini telah menyatakan diri kompeten untuk seluruh pertanyaan asesmen mandiri. Nah, kita mau pilih kan apakah portofolio apa uji kompetensi. Nah, dalam hal ini mungkin kita pilih asesmen portofolio. Jadi kita konfirmasi. Oke. Nah, di tahap ini sebaiknya memang asesor menghubungi asesi untuk memastikan bahwa asesi sudah paham akan melakukan uji kompetensi. Jika sudah terjalin komunikasi, bisa by phone, atau mungkin nanti, biasanya sih kita telepon gitu ya, atau biasanya anak-anak SMK tuh kita kumpulkan, lalu mereka nanti akan di briefing oleh asesornya, untuk dilakukanlah persetujuan assessment. Di sini kita menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan kita terhadap asesi. Kita centang lalu konfirmasi. Nah, ini sinilah kita upload MMA kita. Mohon maaf saya uploadnya apa aja ya, sini. Oke, kita upload MMA supaya nanti asesinya menyadari rencana asesmennya. Oke, kembali. Oke. Sudah ya? Nih. Nah, kalau memang ingin diputuskan melakukan tes tertulis by website, ini ada kalender. Jadi di sini kita sudah setting ada tes tertulis. Ada surat tugas asesor yang bisa di-download ya. Nih. Jadi admin nggak usah lagi bikin surat tugas. Surat tugas. Karena surat tugas ini penting, keluar ya. Oke. Ini ya, surat tugas. Ini. Oke, surat tugasnya ya. Lalu kita balik. Surat tugasnya nggak nampak, Bu Eka. Oh iya, ya. Maaf. Oke, ini surat tugas. Jadi ini ya, surat tugas. Tanggal, jam, ini belum ada jamnya, dan nanti lampirannya adalah nama-nama asesi. Oke, ini dia. Ya, ada nama pesertanya. Jadi jelas nama pesertanya. Jangan sampai saat hari H gantian asesi karena ada konflik of interest. Belum kelihatan, Bu. Yang kelihatan cuma kalian uji kompetensi. Ini Pak. Di stop share dulu Mbak Eka, baru masuk ke share yang screen Word-nya. Kalau nggak kelihatan dia. Oke, sebentar. Stop share, lalu saya share lagi ya? Ya.
Iya. Dipilih yang Oh, Word, ya. Bu. Ya. Apa? Kasihkan share. Ini ya. Nah, tadi cuma Nah, gambar ini gue sekarang ada surat tugasnya. contoh surat tugas yang di-generate by system. Oke, ini surat tugasnya. Pelaksanaan, lalu ada nama asesi gitu ya. Oke. Sudah? Baik. Sekarang kita balik lagi ke ini. Ke tadi ya, sistem. Sebentar. Memang harus bolak-balik ini. Saya ini dulu. Oke, kita lagi ke ini ya, uji kompetensi.net. Nah, di sini asesor jika ingin melakukan tes tertulis, dia bisa setting waktunya. Misalnya, ini sudah kita tetapkan bahwa nilai minimum kelulusan untuk tes tertulis adalah 70 dengan waktu, nah biasanya sih sekitar 60 menit. 60 menit. Nah, tadi saya uji coba ceritanya ini ada yang nggak lulus, cuma dapat 30, jadi dia harus tes ulang. Ketika dia membuka ini, berarti asesi bisa melakukan tes tertulis secara online. Nah, kita klik mulai. Oke. Sekarang kita keluar lagi sebagai asesi lagi. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Apa ini masih ada waktu? Bagaimana moderator? Saya keluar lagi dari asesor. Sekarang kita masuk ke asesi ya, untuk melihat tes tertulis. Maaf, Ibu Eka. Ya. Saya potong sebentar. Maaf, memang ini sharingnya luar biasa, tapi memang waktunya sudah Oh, baik Pak. habis. Ya mungkin mohon maaf sebentar Ibu Eka. Nah, nggak apa-apa Bapak. Kalau saya lihat memang ini luar biasa ya, cukup komprehensif dan semua tahapan daripada uji kompetensi atau proses kompetensi atau proses uji kompetensi ini ada di dalam web ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eka dan untuk yang berkenan untuk men-sharingkan hal ini, kita berikan tepuk tangan dulu kepada Ibu Eka. Baik, Ibu Eka, ini kan memang sharingnya sangat bagus dan saya yakin teman-teman dari LSP juga banyak yang lebih mau tahu detail nih. Pertanyaan saya, apakah Ibu bersedia jika teman-teman nanti menghubungi Ibu di luar daripada webinar ini? Oh, ya boleh Pak. Nanti kalau saya bisa sharing ini sama. Oh, di situ ada nomor telepon Ibu Eka tuh bisa. Ya betul. Karena tadi saya kasih CV ke Mbak Nelvi, monggo aja. Tapi jangan telepon malam-malam. Ya. Oke, baik sekali lagi. Terima kasih Ibu Eka. Sudah luar biasa. Dan ini sudah komprehensif dan boleh dikatakan bahwa apa yang dikatakan Ibu Dian tadi sebelumnya memang benar bahwa ini adalah suatu proses efisiensi, apalagi memang zaman sekarang makin banyak milenial yang tertarik di dalam proses sertifikasi, apapun itu bentuknya, baik teknik, baik listrik, baik tambang, dan lain sebagainya. Karena memang waktu webinar ini sangat terbatas, dan kita langsung saja, mungkin saya lihat di chat ini sudah ada beberapa orang yang ingin bertanya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Nelvi sebagai host yang bisa memfasilitasi dalam sesi tanya-jawab. Silakan Ibu Nelvi, terima kasih. Terima kasih Pak Ivan selaku moderator, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Dian dan Ibu Eka. Hari ini materinya sangat banyak menimbulkan penasaran nih, terutama bagi para pihak LSP maupun LPK ya. Nah, di sini untuk sesi tanya jawab, pertama saya akan buka satu sesi terlebih dahulu untuk 3 pertanyaan yang sudah masuk ke dalam chat ya. Jadi saya membacakannya dari chat terlebih dahulu.
Untuk pertanyaan pertama, pengembangan new normal, silakan dijawab oleh pembicara. Mungkin Ibu Dian ya yang lebih berhak. Silakan Ibu Dian. Oke. Ya lebih ke arah pengembangan sih, karena kan kondisi saat ini uji kompetensi tepatnya itu sudah common dilakukan oleh LSP dengan offline, dengan metode tatap muka. Nah, makanya sekarang berkembang untuk mulai menggunakan alat bantu digital, menggunakan assessment online. Nah, ini sudah jelas dari tadi kita bahas ya, Pak Waka sudah menyebutkan, Bapak Moderator juga Pak Ivan sudah menyebutkan, saya tadi juga sekilas menyebutkan, ada surat edaran dari BNSP yang melegalkan assessment jarak jauh atau assessment online. Kalau di BNSP itu kami sering menyebutnya sebagai UJJ, uji kompetensi jarak jauh, seperti itu. Jadi ya saat ini pengembangan lah, disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan kebutuhan, terutama terkait dengan pandemi COVID-19, terkait dengan pembatasan sosial berskala besar yang tidak memungkinkan kita melakukan sertifikasi dengan menggunakan tatap muka, maka LSP harus turut berkembang juga. Bukan berkembang ke samping badannya seperti Pak Ivan ya Mbak Nelvi ya, tapi berkembang menuju ke arah yang lebih baik mengikuti perkembangan zaman. Seperti Pak Ivan, maaf ya. Pak Ivan. Karena sharing banyak ya, dimaafkan lah. Oke, bagaimana Pak Sukma atau Ibu Sukma dengan pertanyaan Ibu Dian, mungkin ada tambahan atau misalnya ingin berdiskusi, bisa dipersilakan ya. Oke, Assalamualaikum, selamat siang Bu Dian. Ya, selamat siang Pak Sukma. Kalau menurut saya sih, kalau pengembangan itu sebenarnya di ranah yang sama Bu. Artinya kan selama ini uji sertifikasi itu lebih ke offline ya. Kalau pengembangan berarti pengembangan di offline-nya yang dikembangkan. Kalau new normal itu namanya new normal, normal baru. Jadi ada perubahan dari normal biasa ke normal baru. Jadi menurut saya bukan pengembangan Bu, tapi penyesuaian. Di situ ada normal baru yang diterapkan karena kondisi kan. Karena kondisi seperti itu. Sebenarnya pengembangan dengan teknologi 4.0 itu kan bagian dari keniscayaan Bu, pasti terjadi karena memang sudah masuk ke dalam era industri periode keempat kan. Itu udah pasti arahnya ke sana. Nah, cuma kaitannya makanya tadi ini kan lebih banyak kegiatan ini hanya kepada LSP yang berlokasi itu di kota besar. ACC-nya di kota besar. Misalnya saya ambil contoh, kita mau menguji seorang pekerja di kelapa sawit di kebunnya, misalnya di kebun kelapa sawit di Kalimantan Tengah di pedalaman gitu misalnya Bu. Artinya kan dia harus ke kota dong dengan menggunakan ini karena di sana sinyal juga tidak lebih baik dibanding di kota besar. Jadi mungkin itu menurut saya jadi perbedaan antara pengembangan dengan penyesuaian itu menurut saya memang sangat jelas batasnya. Gitu. Itu sih ini aja sih Bu, hanya sharing aja Bu, ini tidak berdebat ya maksud saya ya. Hanya sharing aja gitu ya. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak Sukma. Ya, intinya sih apakah itu pengembangan, apakah itu penyesuaian, saat ini LSP sudah harus mulai berubah mindset-nya. Jujur Pak, di awal-awal dulu ketika kita menerapkan digitalisasi untuk web-based assessment ini, kami banyak mendapat penolakan Pak. Itu dari asosiasi pendukung kami sendiri, industri, mereka itu merasa, ini kok ribet ya, mau assessment sama, sinyal, kendala utamanya itu sinyal, dan untuk asesor itu kuota Pak. Kan buka portofolio asesi walaupun pakai HP, itu kan nyedot kuota ya Pak ya. Wah Pak, pertama-tama tuh tahun 2018 akhir, waktu kita coba launch pertama kali, itu banyak yang protes, entah itu dari asesor, entah itu dari TUK, dari asesinya pun bahkan, wah Bu ribet banget, bisa nggak kita pakai yang hard copy aja, yang metode konvensional saja. Itu memang tantangan challenge terbesarnya ada di situ Pak. Makanya kalau dulu mungkin iya perkembangan, karena kan dari yang dulunya offline, kemudian berkembang ke online, tapi saat ini benar kata Bapak, penyesuaian, karena dipaksa, mau, nggak mau, suka, nggak suka, pakai tuh sistem digital, karena nggak ada
tatap muka, ya kan nggak Pak? Ya Pak? Nah, jadi ya memang apapun terminologi yang digunakan, pada akhirnya LSP dipaksa untuk merubah dirinya Pak, untuk menggunakan sistem informasi, beralih ke sistem informasi. Kendala di lapangan pasti ada, apalagi tadi memang benar kata Pak Sukma, kondisinya kalau di daerah gimana. Kemarin pun terjadi problem pada saat BIMTEK dari BNSP itu ada inilah dari daerah, ya kami sinyalnya tidak stabil, ada kesulitan penggunaan internet. Dari BNSP langsung memban Pak. Jadi secara otomatis ketika memang ada problem-problem yang tidak dapat melaksanakan uji kompetensi jarak jauh, maka BNSP tidak akan memberikan lisensi terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi jarak jauh, Pak. Seperti itu. Boleh saya kasih komentar? Bu Dian? Oh, boleh? Ya, silakan. Boleh saya kasih Silakan Pak Faisal. Pertama, ini juga namanya pengembangan. Yang kedua, dahulu jurnal itu harus hard copy. Sekarang soft copy. Soft copy lebih cepat dia terbitnya, aksesnya lebih cepat, dokumentasi lebih cepat ya. Dahulu tuh ngambil TOEFL itu harus offline. Kita jumpa dengan orangnya. Sekarang online langsung ke Amerika. Jadi ini menjawab kebutuhan zaman. Bisa menjawab kebutuhan zaman atau memenuhi kebutuhan. Artinya, karena ada perbedaan waktu, contoh sederhana, antara Jakarta dengan Papua itu selisih 2 jam. Kita tidak mungkin melakukan offline kan, dilakukanlah dengan online gitu. Ini yang menjawab kebutuhan ini. Artinya begini, bahwa setiap apapun namanya, dimanapun kita berada, itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya, kita dengan Amerika selisih waktu 12 jam. Ya, ketika dia pagi, dia malam. Ketika dia malam, kita pagi gitu loh. Ini suatu pengembangan dan memenuhi kebutuhan perkembangan zaman. Nah, anggaplah new normal ini perkembangan zaman. Anggaplah bahwa COVID-19 ini satu perkembangan. Kita berharap satu ketika akan berakhir. Ya, jadi oleh karena itu bersahabatlah dengan COVID-19. Ya, ini juga pengembangan memenuhi kebutuhan. Contohnya kalau menerbitkan jurnal hard copy itu paling banyak mereka hanya 5 naskah, 5 artikel. Sekarang bisa ratusan artikel sekali terbit. Nanti orangnya nggak ada, nggak tahu di mana. Jadi kebutuhan orang itu dapat terpenuhi. Terima kasih. Cuma memang alat uji kompetensinya jangan berkurang dengan offline. Ada memang beberapa jenis uji kompetensi harus offline. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapi ketika ada jenis kompetensi harus offline. Baik, terima kasih Pak Faisal ya. Kita bisa lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Saya akan membacakan pertanyaan kedua dari Bapak Sumardi. Dari Bapak Sumardi ya, ada pertanyaan, menurut saya kesulitan AJJ atau asesmen jarak jauh karena LSP gagal paham terhadap aspek kritis dalam uji kompetensi. Nah, bagaimana nih menurut Ibu? Silakan dijawab. Ya, itu benar Pak. Jadi gini, kemarin itu hal yang simpel. Di form BNSP itu wajib ketika mulai dari APL 01 divalidasi dulu oleh admin. Nah, kebanyakan LSP itu melupakan hal itu. Kadang-kadang yang penting sudah daftar APL 01 udah langsung ke asesor aja untuk APL 02 atau pra-assessment. Nah, itu dari sisi hal yang paling simpel. Dan ada juga celah, ini menurut Pak Waka, kemarin kami sempat ngobrol di ruangan beliau. Jadi jangan sampai sistem ini ada celah untuk orang-orang yang maunya ya udahlah santai aja, ya udahlah prosesnya dipermudah seperti itu. Nah, itu jangan sampai menjadi celah. Jadi online, walaupun online, sistem manajemen mutu ataupun jaminan mutu pelaksanaan sertifikasi itu tetap harus dijaga. Jadi ya, memang betul aspek-aspek kritis itu tetap harus diperhatikan, terutama terkait dengan pedoman pelaksanaan asesmen. Ketika mengajukan asesmen jarak jauh pun,
SOP pelaksanaan assessment, SOP verifikasi TUK, persyaratan teknis TUK, itu menjadi hal mandatori bagi BNSP untuk memberikan izin bagi LSP untuk melaksanakan uji kompetensi jarak jauh. Seperti itu, Pak. Jadi, ya diharapkan nanti teman-teman kalau ada LSP di sini yang mau mengajukan uji kompetensi jarak jauh, critical aspek dalam pelaksanaan assessment itu jangan sampai terlupa. Standar operasional prosedur itu harus benar-benar disesuaikan dengan uji kompetensi jarak jauh, persyaratan teknis TUK, termasuk verifikasinya juga, plus metode assessment-nya. Apakah itu metode assessment portofolio atau observasi demonstrasi, itu semua bisa memungkinkan untuk assessment jarak jauh. Dari BNSP bisa, yang terpenting adalah LSP bisa membuktikan bahwa proses assessment yang dilakukan, proses uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP itu taat terhadap pedoman BNSP, taat terhadap standar operasional prosedur yang sudah dikembangkan. Seperti itu, Pak Sumardi. Ya, silakan Pak Sumardi. Ya, baik. Gini, saya punya bayangan begini, karena kalau menurut saya, di kita itu uji kompetensi itu kayak apa ya, kayak merasa bahwa orang mau uji kompetensi seperti orang maling, menurut saya. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat, di uji kompetensi itu kan udah diikat di skema, ada persyaratan skema. Bapak Ibu kalau uji kompetensi jarak jauh dengan satu skema yang unitnya itu adalah 10 unit, 20 unit. Bapak Ibu apa bisa laksanakan dengan jarak jauh? Kan itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Kalau menurut saya sih, kayak saya punya pengalaman uji dengan Jerman. Sebagai pelatih tempat kerja aja, itu dari Jerman, dari AHK langsung turun. Itu kan mereka sangat simpel. Mereka melihat aspek kritikal yang ada kita itu apa sih sebenarnya, job yang kita kerja itu apa sebenarnya. Sehingga kalau saya lihat tuh, uji kompetensi di kita itu karena mungkin kalau menurut saya itu kesalahan dari pelatihan di asesor kalau menurut saya. Karena saya juga master asesor Bapak Ibu. Dalam pelatihan asesor itu semua uji kompetensi sekarang yang satu skema aja itu mengikuti gaya seperti pelatihan. Padahal uji kompetensi itu adalah menguji orang yang kompeten, yang orang udah bisa, bukan orang yang nggak bisa Bapak Ibu. Kita lihat aja udah tahu, kalau dari portofolio udah tahu bahwa dia kompeten atau belum. Tinggal dipastikan apa yang kurang kalau menurut Bapak Ibu. Kan gitu aja Bu Dian. Gimana kira-kira pandangannya? Ya baik Pak Sumardi, saya tidak bisa terlalu melangkah kebijakan karena seharusnya Pak Waka tadi yang menyampaikan terkait dengan apakah kebijakannya itu sertifikasi karena memang kesalahan pada sistem pelatihannya atau bagaimana. Nah itu regulator, tapi implementasi yang saya rasakan di sini untuk saat ini web based assessment, karena tadi kan memang PR-nya adalah ada mencentang-centang dokumen kalau portofolio ya, dan kemudian nanti misalnya kalau seandainya dia observasi demonstrasi itu dari BNSP mempersyaratkan harus ruangan yang memang tetap simulasi tempat kerja, kemudian harus dipastikan kalau dia sendiri tidak menggunakan joki, dan kemudian kameranya itu ada kamera surveillance di belakang seperti itu, ya itu membuktikan bahwa memang proses uji kompetensi ini sebenarnya bisa dirancang dengan jumlah unit berapapun, seperti itu. Memang jadi PR-nya tambah berat ya Pak, banyak centang-centangnya. Nah kalau seandainya terkait dengan kurikulum untuk pelatihan asesor, itu mungkin Bapak bisa didiskusikan nanti kalau Bapak di Master Asesor, nanti bisa mendiskusikan ada grup Asosiasi Asesor Indonesia atau yang satu lagi yaitu PMAI. Nah, itu bisa diberikan masukan ke sana, Bapak, agar ada solusi konkret terkait hal tersebut, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini saya merangkum dari beberapa pertanyaan peserta yang menurut saya hampir sama ya pertanyaannya. Ini bagaimana pengumpulan informasi dari ASESI untuk pengisian CO atau checklist observasi. Apakah bisa dilakukan melalui web based atau tatap muka secara langsung? Dan kemudian apakah mengirimkan video praktik sudah cukup mewakili bukti CO? Begitu pertanyaannya. Silakan.
Kalau video praktek itu buktinya jadi bukan observasi langsung, Pak. Jadi kalau untuk observasi langsung itu artinya asesor melihat secara langsung. Seperti itu. Observasi demonstrasi itu asesor menyaksikan si asesi melakukan demonstrasi, melakukan praktek. Nah, jadi memungkinkan untuk uji kompetensi jarak jauh karena kemarin ada beberapa yang kebetulan saya bantu juga LSP-nya untuk buat SOP uji kompetensi jarak jauh dengan menggunakan metode observasi demonstrasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak hanya melalui, kalau kita kan mikirnya, oh yang penting udah bisa Zoom meeting, udah bisa dilakukan observasi demonstrasi. Tidak sesederhana itu. Karena itu asesor melihat melalui Zoom meeting, tapi harus diyakinkan lagi dengan kamera satu lagi. Jadi di SOP-nya itu dia harus buat dua angle kamera yang memastikan bahwa memang si asesi ini mempraktekkan pekerjaannya dan bisa dilihat secara komprehensif oleh asesor. Sekali lagi catatan, ini tidak bisa kalau yang boleh dibilangin ya di perkebunan sawit gitu kan, yang pekerjaannya benar-benar komprehensif. Cuman kemarin ada yang menarik, itu ada salah satu LSP di bidang alat berat itu dapat lolos untuk uji kompetensi jarak jauh. Berarti mereka bisa memastikan, bisa memberikan BNSP itu satu keyakinan untuk memberikan izin uji kompetensi jarak jauh terkait dengan pelaksanaan tes uji mengendarai alat berat tersebut. Nah, kan berarti memang sebenarnya ini memungkinkan gitu. Jadi kalaupun misal memang observasi demonstrasi, yang terpenting adalah proses pelaksanaan uji kompetensi itu benar-benar bisa meyakinkan BNSP bahwa pelaksanaannya menghasilkan output uji kompetensi yang sesuai dengan aturan bukti. Nah, kalau video itu nggak bisa. Video masuknya jadinya portofolio, bukan observasi demonstrasi secara langsung. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Di sini saya akan membuka satu sesi terakhir untuk 2 pertanyaan yang sudah masuk ke dalam chat, yaitu dari Bapak Ilham. Apakah sudah ada legal standing secara khusus pelaksanaan uji kompetensi secara online? Silakan dijawab, Ibu Dian. Tadi yang kita bahas dari awal mungkin Mbak Nelvi, itu yang surat edaran nomor 11 tahun 2020, itu sudah bisa juga di-googling atau dilihat di web bnsp.go.id. Itu ada terkait dengan surat edaran tentang uji kompetensi jarak jauh. Jadi LSP berhak mengajukan perizinan untuk uji kompetensi jarak jauh, dan nanti BNSP akan memberikan SK lisensi untuk pelaksanaan uji kompetensi jarak jauh. Itu sudah ada legal standing-nya, dan saat ini tadi Pak Waka sudah menyampaikan di awal, ada sekitar 55 ya, kalau saya nggak salah ya, record ya Mbak Nelvi ya. Ada 55 LSP yang diberikan izin untuk melaksanakan uji kompetensi jarak jauh. Dan ini berita gembira juga buat Bapak Ibu LSP, saat ini BNSP akan membiayai 80 LSP terkait dengan UJJ ini. Jadi nanti setelah 80, kalau LSP kan sekarang udah ada 1.500-an something ya, LSP di Indonesia. Setelah itu biayanya biaya mandiri. Jadi masih ada kesempatan 30 LSP lagi. Ayo Bapak Ibu berlomba-lomba untuk buat uji kompetensi jarak jauh. Tapi ya itu tadi, ingat persyaratan-persyaratannya dalam artian buat SOP yang benar, platformnya ini platform bisa dipakai. Kalau tadi yang di awal membahas dengan saya tadi itu ada dari LSP Paksi, dari beliau pakai hanya sederhana Google Doc, APL01, APL02 mereka menggunakan Google Doc, kemudian nanti untuk upload masih menggunakan setengah manual, dikirim by email. Yang terpenting adalah bagaimana critical aspek yang ada di SOP pelaksanaan assessment itu semuanya dilakukan. Seperti itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu Dian dari Ibu Rahman. Apakah data APL01 dan APL02 dan persetujuan asesmen hingga umpan balik ACC bisa di-download dan formatnya sesuai dengan BNSP? Dan kemudian terkait dengan tanda tangan nih dari ACC maupun asesor, seperti apa ya Bu? Apakah menggunakan e-sign atau seperti apa gitu? Silakan dijawab Bu Ibu Dian secara singkat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nelvi.
Nah, kalau untuk dokumen file assessment, baik APL 01, APL 02, sampai dengan MAK 07, MAK 06 untuk laporan penyelenggaraan, itu semua harus sesuai dengan form BNSP. Jadi nggak bisa enggak. Kemarin ini sharing saja ketika witness, itu dokumen APL 01 ketika di print tampilannya agak kurang sesuai dengan form BNSP. Sebenarnya bukan masalah tampilan, tapi di situ BNSP mempertanyakan validasi untuk adminnya ketika APL 01 ini sudah diisi oleh aseksi dan melanjutkan ke proses selanjutnya, itu seperti apa. Nah, kami sempat dapat masukan itu dari BNSP dan segera kami perbaiki, jadi secara otomatis tampilan seluruh dokumen sampai dengan persetujuan asesmen, centangnya, itu semua harus sesuai dengan form-form yang sudah diterbitkan oleh BNSP. Dan ini pun akan jadi PR dari ujikompetensi.net ya Bu Eka. Bu Eka. Ya, halo. Ini udah saya buka nih kalau mau dikasih contoh. Ya. Emang kemarin temuan karena belum centang-centang. Sebentar ya, saya share dulu. Aku stop share ya Bu ya. Silakan Ibu Eka. Masih belum bisa ya, Mbak Nelvi? Belum ada Bu. Ya. Silakan. Udah kelihatan? Sudah terlihat. Oke, ini ya. Ini hasilnya seperti ini untuk APL 02 setelah di-download. Jadi dari sisinya siapa? Admin bisa di-download web base. Kalau web base itu enggak formatnya BNSP. Ini ada lagi nanti formatnya sesuai dengan BNSP. Cuman memang kemarin belum masuk nih bukti kompetensinya. Dan VATM-nya masih tertulis VATM. Ini catatan juga buat kami. Harusnya kan centangnya Bapak Ibu. Tapi ini sudah bisa di-download dengan format seperti ini untuk APL 02-nya. Nah, untuk tanda tangan kemarin itu memang kita tanyakan diganti dengan barcode. Di mana barcode ini kalau merujuk di sistem adalah tanda tangan asesornya, sesuai dengan yang terkait. Nanti kalau kita baca pakai QR code ini, adalah si Eka Febrianti dengan nomornya segini. Seperti itu. Jadi dengan barcode ini sudah bisa seperti itu. Gimana ya kan kemudian kemarin? Iya. Dan dari BNSP pun Bu Eka kemarin setelah kita diskusikan dengan Pak Waka, mau apakah itu menggunakan barcode kayak QR code kayak atau digital sign itu no problem. Jadi dari BNSP adalah yang penting tahapan-tahapannya itu ada yang memvalidasi, verifikasi dengan menggunakan bukti apapun itu, yang terpenting adalah proses validasi dan verifikasinya, seperti itu. Nah, jadi memang kalau saat ini kami dengan LSP Retail, dengan menggunakan ujikompetensi.net, menggunakan barcode. Nah, tapi nanti ke depannya kami pun harapannya Bu Eka bisa menggunakan digital sign. Jadi kemarin sudah saya bicarakan juga dengan Bu Eka, Bu, saya kemarin tanda tangan kontrak dengan IndiHome, itu sudah digital sign, langsung bisa melalui HP, itu keluar begitu suratnya keluar ternyata bisa. Nah nanti PR ya buat Bu Eka ya. Siap. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Dian dan Ibu Eka, dan terima kasih juga untuk para peserta yang telah bertanya nih banyak sekali di grup chat. Saya mohon maaf jika tidak bisa dijawab semuanya, mungkin nanti bisa dijawab melalui email ya. Jadi nanti kita akan memberikan informasi terkait emailnya Ibu Dian dan emailnya Ibu Eka. Nanti bisa langsung di email ke beliau untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan begitu. Nah, ini untuk free demo ujikompetensi.net yang tadi sudah diberikan oleh Ibu Eka, bisa menghubungi Ibu Eka untuk mendapatkan free demonya ya. Jadi langsung ke di WA bisa ya Ibu Eka 0821 1061 4414 dan juga emailnya di eka.febriantin.2019@gmail.com. Jadi bisa langsung di foto nih Bapak Ibu yang ingin free demo ujikompetensi.net. Silakan, saya kasih waktu untuk foto terlebih dahulu. Silakan. Sudah ya, Bapak Ibu? Saya akan memberikan informasi terkait email Ibu Dian.
di sini emailnya. Silakan difoto juga. Ada nomor telepon dan email. Silakan. Baik, sebelum menutup sesi, di sini kita ada sesi foto bersama dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang tadi diminta untuk mematikan videonya bisa diaktifkan kembali sekarang, dan juga audionya juga boleh, silakan. Silakan. Baik. Sudah semua belum ya? Oke. Sudah ya. Diaktifkan videonya. Bisa sambil say hi juga ya Bapak Ibu ya. Dari tadi kita udah langsung masuk materi, kita belum sempat say hi. Halo Bapak Ibu, ada yang mungkin dari LSP, LPK, kita salam kenal ya Bapak Ibu ya. Semoga tadi sesinya bermanfaat ya. Silakan, sudah diaktifkan kan ya. Kita akan ambil screenshot dulu ya Bapak Ibu ya. Kita hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 bisa gaya dulu nih. Oke. 1, 2, 3. Ya, oke. Ada 3, ternyata ada 3 halaman. Jadi saya harus saya harus foto 3-3-nya dulu nih biar adil ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Nah, iya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa dinonaktifkan kembali audio dan videonya. Kita akan ada penutupan ya. Silakan Bapak Ibu, audionya dan videonya dimatikan, boleh? Baik, sudah selesai webinar hari ini. Alhamdulillah lancar, dan bagi Bapak Ibu yang tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf bila tidak bisa dijawab semuanya. Tadi sudah diberikan alamat email dan kontak phone para narasumber. Jadi jika ada pertanyaan lanjutan bisa langsung menghubungi beliau, seperti itu. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Moderator, Pak Ivan, dan juga semua untuk para peserta yang hadir di webinar hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk pelaksanaan webinar dengan tema tantangan pelaksanaan uji kompetensi di masa new normal ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kompeten. Salam kompeten. Salam kompeten. AMC Anda adalah manusia cerdas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.